Orang yang dermawan ini akan langgeng rumah tangganya. Suka memberi, ya, suka berkorban, gitu kan. Royal. Akan langgeng persahabatannya. Akan lancar usahanya, gitu. Akan selalu tinggi derajatnya. Jadi banyak sekali yang didapatkan. Allah muliakan di depan mata manusia di dunia, dan di akhirat Allah akan berikan derajat yang tinggi. Semoga kita termasuk orang-orang seperti ini. Jadi betul-betul bakhil ini harus dihilangkan, teman-teman. Secara totalitas, ya. Bukan cuma sekedar sedikit. Kapan Anda sudah mulai perhitungan di jalan Allah? Syaitan. Misalnya ada orang miskin lewat. Kasih nggak ya? Ini sudah upaya syaitan untuk membuat Anda bakhil. Kasih. Beri. Nggak ada lagi negosiasi di situ. Ada keluarga yang minta bantuan, ada ini, ada itu. Kasih aja. Kasih aja. Nggak usah lihat dia. Lihat, ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Anda untuk itu. Interaksi kita dengan sang pencipta Allah, bukan dengan orang-orang ini. Walaupun depan mata kita orang gila yang minta makanan, kasih, nggak penting buat kita. Kita tidak butuh pujian dia. Allah tetap menilai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita akan melanjutkan, teman-teman sekalian, pada siang hari ini seperti biasa hari Rabu, melanjutkan bedah buku yang mulia kitab Imam Nawawi rahimahullah, kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih dalam bab yang sama, kemurahan hati dan kedermawanan. Dan kita akan masuk insyaAllah hadis nomor 560 pada kesempatan ini. Saya langsung bacakan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, bainama huwa yasiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam makfalahu min Hunain, fa'alikahu al-a'rabu يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه الإصاء نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. Artinya, ketika dia, maksudnya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dalam perjalanan pulang bersama Nabi SAW dari Hunain, tiba-tiba orang-orang Badui mengerubuti beliau dan meminta kepada beliau, maksudnya kepada Nabi SAW, hingga mereka mendesak atau dalam kurung memaksa beliau ke sebuah pohon samura, dan jubah beliau tersangkut pada pohon. Maka Nabi SAW berhenti dan bersabda, berikanlah jubahku padaku. Seandainya aku memiliki unta sebanyak bilangan pohon berduri ini, niscaya aku membagikannya kepada kalian. Kemudian kalian tidak mendapatiku sebagai orang yang bakhil, pembohong, dan juga pengecut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini, teman-teman sekalian, sejalan dengan makna daripada bab kita, yaitu kemurahan hati dan kedermawanan, di mana baginda Nabi SAW menjadi figur yang sangat luar biasa sebagai suri tauladan dan contoh bagi semua umat Islam, bahkan umat manusia secara umum. Di mana beliau SAW adalah orang yang sangat murah hati dan juga dermawan. Sudah banyak sekali hadis-hadis yang lewat dalam bab ini yang umumnya menyebutkan bagaimana Nabi SAW, baik beliau pribadi dermawan sekali, suka berbagi, plus lagi juga beliau memotivasi umatnya secara keseluruhan untuk sama-sama, ya, berderma, berbagi. Dan sudah sering kami sebutkan dari awal bab ini, kalau kunci kekayaan yang saya yakin semua orang umumnya normal, kalau ditanya apakah Anda ingin kaya, dia pasti akan mengatakan iya. Nah, perkataan dia mengatakan iya ini, maka kami akan mengatakan cara yang disebutkan dalam agama Islam sangat mudah, simple, dan juga, ya, penuh dengan keberkahan.
penuh dengan cinta, kedamaian hati, kemurahan hati, yaitu dengan cara berbagi. Berbagi teman-teman sekalian. Dengan seringnya kita berbagi, memberi kepada orang lain sebagian dari apa yang Allah telah berikan kepada kita, itu akan mendatangkan keberkahan di mana Allah Subhanahu wa taala dipastikan akan membalas dan memberikan tambahan rezekinya untuk kita. Poin ini harus digarisbawahi karena masih banyak di antara muslimin yang selalu saja berada dalam kondisi perhitungan dan pelit di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka masih berpegang teguh pada atau berprinsip baik sadar atau tidak sadar. Sadar kalau dia mempelajarinya, tidak sadar mungkin sudah dari kecil tertanamkan dari kedua orang tuanya atau lingkungannya, kalau mengeluarkan sedekah itu akan mengurangi nilai harta. Sehingga akhirnya mereka berhitung, kalau seandainya saya punya uang 100.000 rupiah, saya keluarkan 10.000 rupiah, berarti uang saya berkurang. Uang saya menjadi sisa 90.000. Dan ini keliru. Ini hitung-hitungan orang kapitalis. Kalau hitungan dalam Islam tidak. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah," tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Mungkin secara adat jumlah, ya, Anda melihat, oh 100.000 berkurang 10.000, gitu kan? Tapi sebenarnya Anda sadar atau Anda tidak sadari, 10.000 yang Anda keluarkan justru akan mendatangkan keberkahan di 90.000 yang tersisa. Sehingga akan banyak sekali manfaatnya sisa uang itu. Plus lagi Allah akan menggantikan dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar, melimpah, ya, yang kita akan panen dari uang 10.000 yang sudah kita sedekahkan itu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam salah satu ayat Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan siapapun yang telah dicabut atau tercabut darinya kepelitan dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi memang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memberikan gambaran orang kalau berhasil, ya, untuk tidak pelit, dia memberi saja, terus dia keluarkan dengan keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya, dan uang yang dia sedekahkan akan dia bawa menuju ketimbangan amalnya pada hari kiamat, maka tentu, ya, dia akan hidup bahagia. Karena memang dia akan selalu baik hati. Orang yang suka memberi, orang dermawan itu pasti baik hatinya. Karena dia selalu ingin memberi. Tapi orang yang pelit itu buruk buat diri dia sendiri dan buruk buat lingkungannya. Makanya pernah ada seseorang diangkat menjadi kepala suku di kota Madinah. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa kepala suku kalian kepada beberapa anggota sukunya? Maka mereka mengatakan Fulan bin Fulan. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana dia? Kata mereka, dia bagus, maksudnya tampan, bersih, berwibawa, tapi sayangnya dia pelit. Maka kata Nabi SAW, penyakit apa yang lebih buruk daripada pelit? Ya. Jadi ini berbahaya sekali. Ini sebuah penyakit jiwa yang tidak boleh ada. Jadi sebagai seorang muslim kita harus jauh sekali dari sifat pelit tadi. Baik, dari hadits ini kita lihat bagaimana dikatakan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwasanya ketika dia sedang berjalan bersama Nabi SAW dari Hunain. Hunain adalah peperangan, ya, salah satu peperangan Nabi SAW atau satu wilayah antara Mekah dengan Taif, ya, atau kota Mekah dan kota Taif. Kurang lebih jaraknya kalau Hunain ini dari kota Mekah sekitar kurang lebih 30 km. Sementara ke kota Taif sekitar hampir 67 sampai 70 km jaraknya. Jadi dia kurang lebih ada di pertengahan. Itu ada sebuah lembah dikenal dengan lembah Hunain. Terjadi peperangan, maka dikenal dengan antara Nabi SAW dengan suku Hawazim. Salah satu suku yang ada dari kota Taif, suku besar setelah Quraisy. Setelah Quraisy ditaklukkan di pembebasan kota Mekah, maka terjadilah perang dengan suku ini. Dan Nabi SAW memenangkan peperangan. Intinya pada saat itu banyak sekali ghanimah, harta rampasan perang. Jubair bin Mut'im menceritakan bagaimana pengalaman dia melihat sikap dan perilaku Nabi SAW. Dia mengatakan,
Ketika dia sedang pulang bersama Nabi SAW dari perang Hunain, tiba-tiba ada orang-orang Badui mengurumuni beliau, mengurumuni Nabi SAW dan meminta kepada beliau, ya, minta maksudnya diberikan, bagikan harta rampasan perang itu. Ya, walaupun mereka ada yang tidak ikut peperangan, gitu kan. Maka mereka terus saja mendesak Nabi SAW, berikan aku, terus mereka mengurumuni Nabi SAW sampai Nabi SAW terdesak di salah satu pohon. Ya, di sini disebutkan nama pohonnya Samurah. Ya. Kemudian sampai pada saat itu tersangkutlah baju Nabi SAW karena pohon ini ada durinya, gitu kan, sehingga membuat mengganggu Nabi SAW untuk beraktivitas. Akhirnya beliau mengatakan kepada para orang-orang, tenanglah, kembalikan dulu jubahku. Ini aku terganggu sekarang dengan baju jubah yang tersangkut di duri-duri pohon ini. Maka dan kalian tidak usah khawatir. Ketahuilah kalau seandainya, karena pohon-pohon itu banyak sekali durinya, ketahuilah kalau seandainya aku memiliki unta sebanyak duri-duri, pohon berduri ini saya aku akan bagikan pada kalian. Lalu kemudian setelah itu pun kalian akan tidak temukan aku sebagai orang yang bakhil, pembohong, dan juga pengecut. Ya. Jadi ini luar biasa sabda beliau SAW. Cuma memang akan difahami oleh orang yang Allah berikan kemudahan untuk memahami. Artinya makna kata-kata beliau, tidak usah khawatir. Tanpa kalian desak aku seperti ini pun, aku tetap akan berbagi dengan kalian. Kalian ikut berperang atau tidak, kalau kalian minta aku akan kasih. Lalu kemudian setelah itu pun, setelah aku bagikan pun, kalian masih minta, kalian tidak akan temukan aku bakhil. Tidak mungkin aku bakhil. Dan Anda kalau masih ingat bagaimana beberapa sabda Nabi SAW sebelumnya, di saat beliau selalu diminta dan beliau tidak pernah menolak, beliau selalu memberi, sampai ada statement Umar bin Khattab yang menanyakan, ya Rasulullah, kenapa Anda tetap memberi mereka, sementara Anda sendiri bersabda, ya, karena Nabi SAW mengatakan, orang-orang itu kalau sengaja meminta dengan cara memaksa, ya, maka mereka seperti memegang bara api atau api neraka yang mereka ambil. Gitu. Maka kata Umar bin Khattab, kenapa Anda tetap memberi mereka, ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena mereka mendesakku dan aku tidak pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bakhil. Ya. Jadi Nabi SAW memang luar biasa, punya sifat dermawan sampai orang tidak baik pun tetap beliau beli. Ya. Karena beliau tidak ingin membalas kebodohan dan kejahatan orang yang terus meminta dengan cara-cara yang kurang baik kepada beliau. Dengan cara beliau malah marah. Ya. Kan kita mungkin berpikir kalau kita belum paham tentang teori ini, kita akan berpikir sederhananya, kalau ada orang minta-minta, kemudian dia kasar misalnya, ya, dia kasar, dia tidak baik cara mintanya. Mungkin kita akan marah dengan dia. Tetapi subhanallah, Nabi SAW tidak. Beliau justru, ya, tetap memberi. Dan ini sebuah pelajaran penting, ya, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam menghadapi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik ini. Tidak usah terlalu frontal gitu. Ya. Yang penting kita selamat dari keburukan mereka. Yang penting kita selamat dari keburukan mereka. Ya, itu ada pesannya yang luar biasa gitu. Bahkan waktu Nabi SAW disakiti oleh orang-orang munafik, sebagian sahabat marah dan mengetahui siapa pelakunya. Maka mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, tinggal titahkan saja, saya akan membunuh dan memenggal leher orang munafik itu. Maka apa kata Nabi SAW? Ini berulang Nabi ucapkan. Nabi SAW mengatakan, jangan. Nanti orang-orang akan berbicara, sekarang di masa beliau hidup pada saat itu, atau nanti setelah aku meninggal, ya, Nabi SAW memberikan gambaran begitu, orang akan mengatakan nanti Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Jadi untuk menjaga nama baik beliau SAW, menjaga nama baik Islam, ya, beliau lebih baik, ya, masalah beliau pribadi disakiti, beliau bersabar, yang penting maslahat agama ini tetap terjaga, kebaikan-kebaikan, gambaran orang tentang agama ini tetap terjaga. Memang agama ini mulia soalnya. Jangan dicoreng dari hanya karena perbuatan buruk orang lalu kita balas dengan emosional. Padahal mereka memang orang jahil, orang yang bodoh, yang tidak mengerti. Maka akhirnya tercoreng lah. Karena kita hanya ingin menjaga. Jadi kita tuh menunjukkan kita juga hebat kok. Kita juga bisa membalas. Karena kita juga punya power misal. Ya.
Akhirnya terjadilah serang-serangan satu sama lain, apalagi di antara sama kaum muslimin. Dan akhirnya agama ini yang tercoreng. Ya. Seakan-akan agama yang kita korbankan, padahal agama ini tetap selalu mulia. Ya. Ini pesan penting yang harus kita perhatikan baik-baik. Lalu beliau mengatakan, dan kalian juga tidak akan temukan aku pembohong. Maksudnya, aku bukan hanya sekedar mau selamat dari desakan kalian, sehingga setelah itu bohong. Dan ini banyak sekali orang begini sifatnya. Banyak sekali orang begini sifatnya. Dia berbohong hanya untuk supaya dia selamat dari kejaran orang pada saat itu. Seperti dia ditagih utang misalnya, itu dia minta sesuatu. Bahkan ada orang kaya, kadang ada orang miskin minta sama dia, enggak, saya enggak punya uang. Loh, kok bisa bohong? Kenapa harus berbohong? Kenapa enggak bilang, kalau memang tidak mau beri, saya tidak mau memberi misalnya. Tapi dengan alasan syar'i, apa masalahnya? Mungkin orang itu pemabuk, orang itu gunakan dananya untuk maksiat misalnya, atau dia pernah utang, dan memang dia terkenal tidak mau bayar utangnya. Mungkin kita bisa terus terang, jujur aja. Untuk apa kita berbohong? Gitu kan? Bahkan orang yang paling berat siksanya di hari kiamat itu termasuk seorang ya, raja yang pembohong gitu. Udah menjadi raja masih berbohong. Kenapa harus berbohong? Gitu. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, dan juga kalian tidak akan menemukan atau pengecut, ya, baik itu di medan perang, menegakkan kebenaran atau membela agama Allah. Juga di sini bisa bermakna adalah pengecut dengan cara, ya, aku akan begitu kalian menjauh dari aku akan panggil pasukanku untuk menjauhkan kalian. Itu seperti orang yang pengecut. Enggak. Sekali sedang menghadapi masalah, maka masalah itu dihadapi walaupun sendirian. Ya. Kalau ada yang membantu, alhamdulillah. Kalau tidak, hadapi sendirian. Dengan beristi'anah billah, meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ada masalah apapun, sujud. Ya. Di atas sejadah, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diselamatkan dari segala macam mara bahaya, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menolong hambanya hanya bergantung kepadanya. Jadi hadits ini luar biasa gitu. Ya, punya makna, kandungan makna yang sangat dalam. Ini baru kita bicara tentang makna globalnya. Sekarang kita coba akan mengambil mutiara dari hadits ini. Yang pertama teman-teman sekalian, bagaimana kecerdasan Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini, ya, dia bukan hanya menyampaikan sabda Nabi SAW. Dia bisa mengatakan, Nabi SAW pernah bersabda, kalian tidak temukan aku sebagai seorang yang bakhil, pembohong, dan juga pengecut. Selesai. Kan itu pesannya. Tapi dia tidak. Dia menceritakan bagaimana sebab keluarnya hadis ini. Sebab lurutnya. Ternyata ada kejadian. Gitu. Yaitu, setelah pulang dari perang Hunain tadi, kemudian ya, banyak harta rampasan perang melimpah sekali. Lalu Nabi SAW membagi-bagikan terutama bagi para mu'allaf. Bahkan siapa saja datang minta gitu. Sesuai dengan pertimbangan beliau SAW. Lalu setelah itu, ya, beliau pernah satu waktu pada saat lagi, karena banyaknya beliau membagi, ya mungkin Anda biasa lihat kalau orang membagi-bagi cuma-cuma kan, pasti akan dikerumuni orang. Gitu. Nah, seperti itu kejadiannya. Digambarkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian ya, sampai baju Nabi SAW pada saat terdesak di pohon berduri tergantung atau tertancap di duri-duri itu. Lalu beliau mengatakan statementnya atau sabda beliau SAW, kembalikan dulu, lepaskan jubahku yang sedang terganggu ini. Dan ketahuilah, kalau seandainya aku memiliki unta sejumlah pohon-pohon berduri yang cukup banyak di situ pada saat itu, maka aku tetap akan bagikan pada kalian. Tidak usah khawatir. Dan setelah itu pun kalian tidak akan menemukan aku bakhil. Tidak akan pernah aku perhitungan. Tidak akan pernah aku berdusta. Hanya janji saja. Dan tidak akan pernah aku jadi pengecut. Ya. Tidak mau menemui kalian lagi setelah aku berjanji. Enggak. Yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini adalah sifat kedermawanan Nabi SAW. Bagaimana beliau sangat dermawan. Beliau selalu memberi orang yang dikenal atau tidak dikenal. Dan kalau beliau memberi, itu bukan memberi begitu saja. Tapi memberi dengan sesuatu yang sampai memenuhi kebutuhan. Gitu. Sampai pada disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seseorang datang, tiba-tiba berkata kasar kepada Nabi SAW di masjid beliau. Rupanya orang ini memang polanya seperti itu. Dia terbiasa dengan pola seperti ini di padang pasir. Dia teriak-teriak, minta
dengan cara tidak baik, ya. Menurut pandangan orang-orang kota, ya. Karena ini orang padang pasir, orang yang kadang-kadang kasar memang bawaannya gitu. Tapi mungkin dia bukan bermaksud. Walaupun ada juga mungkin yang bermaksud ya. Tapi ini orang yang datang kepada Nabi SAW yang akan saya ceritakan riwayatnya. Memang dia tidak bermaksud gitu. Pada saat itu, dia datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, berikan kepadaku. Gitu. Sebagian sahabat melihat ini orang udah minta kasar lagi gitu. Akhirnya, Nabi SAW mengatakan, ambillah. Pada saat diberi, Nabi SAW sempat tanya di depan para sahabat, apakah sudah cukup? Orang itu mengatakan belum. Coba bayangkan, sudah cara mintanya kasar gitu kan. Plus lagi setelah dikasih, Nabi tanya sudah, dia bilang belum. Maka kata Nabi SAW, baik, ikutlah bersamaku ke rumahku. Nabi SAW tahu nih, di sekitar Nabi SAW dari para sahabat sudah sangat jengkel dengan orang Badui ini. Gitu. Maka sempat Nabi SAW menjauhkan dulu orang ini dari kerumunan para sahabat, ya, karena mereka Nabi SAW sudah tangkap emosi pada saat itu, ya. Maka dia ajalah orang ini ke rumah Nabi SAW. Begitu tiba di rumah Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, ambillah, sudah cukupkah? Dia bilang belum. Nabi SAW kasih sampai dia mengatakan, iya, sudah cukup. Bahkan orang itu sempat mengatakan, jazakallahu khairan. Semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Loh, orang ini kalau tidak baik dari awal, tidak mungkin dia ucapkan kata-kata itu. Ternyata memang dia punya hajat yang belum mencukupi. Dia harus pulang membawa sesuatu yang mencukupi kebutuhan dia dengan keluarganya. Maka Nabi SAW waktu dia mengatakan, ya, jazakallahu khairan, kata Nabi SAW, perkataanmu ini sangat baik. Nabi mengambil perkataan dia yang mengatakan jazakallahu khairan. Nabi tidak, ya, sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah muliakan beliau dunia dan akhirat. Beliau memang termuliakan ya, tapi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah tambah kemuliaan beliau, ya. Diterimanya agama beliau lebih meluas sallallahu alaihi wasallam, dan juga di akhirat Allah berikan maqam mahmud, kedudukan yang sangat tinggi kepada beliau karena memang akhlak dan kebaikan beliau yang luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan perkataanmu ini adalah sesuatu yang sangat baik. Jadi beliau tidak menilai lagi cara minta yang kasarnya itu. Tapi ucapan baiknya pada saat dia sudah diberikan. Kayak orang yang berterima kasih gitu. Maka kata Nabi SAW, sungguhnya tadi waktu kamu datang ke masjid, kamu telah mengucapkan kata-kata yang kurang pantas. Dan membuat sebagian sahabatku marah. Aku akan mengajakmu sekarang keluar di depan mereka. Dan aku ingin kau mengucapkan perkataanmu yang terakhir ini. Maksudnya berterima kasih. Ya. Maka dia mengatakan, baiklah. Kemudian Nabi SAW mengajaknya ke masjid, lalu beliau mengatakan, dengarlah wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya saudara kita ini datang meminta hajatnya. Dan dia telah mengucapkan sesuatu, ya, yang mungkin mengganjal buat kalian. Tapi ketahuilah, kami telah memberikan kebutuhannya dan dia telah mengucapkan sesuatu yang baik. Kata Nabi SAW kepada orang itu lagi, bagaimana, apakah sudah cukup pemberianku? Orang Badui tersebut mengatakan, iya. Lalu dia mengatakan, jazakallahu khairan. Langsung Nabi SAW menimpal itu sambil mengatakan, dengarkanlah, dia telah mengucapkan jazakallahu khairan. Jadi jangan ada yang merasa jengkel dengan orang ini. Begitu cara Nabi SAW merangkul umatnya. Bahkan orang yang tadinya kasar pun berubah menjadi orang yang santun dan baik karena akhlak beliau SAW. Jadi ini poin harus dipegangi teman-teman sekalian. Ini sangat mahal dalam masalah, ya, ilmu kejiwaan dalam Islam. Bagaimana akhlak itu tercerminkan di dalam interaksi kita. Jadi bukan hanya sekedar kita dengar, kita pelajari secara teori, tetapi memang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ini akhlak Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang ketiga, di antara akhlak Nabi. Yang pertama, beliau tidak bakhil. Ya, ini pelajaran mutiara yang ketiga. Ada 3 akhlak Nabi SAW yang beliau sebutkan, satu sifat beliau. Tidak bakhil. Artinya dermawan. Lawannya bakhil, dermawan. Gitu kan. Murah hati. Suka memberi. Dan kita sudah tahu ciri Nabi SAW tidak pernah menolak kalau diminta sesuatu. Walaupun orang yang sama terulang datang meminta. Beliau terus memberi. Bahkan
sudah kami sebutkan tadi, di beberapa riwayat sebelum riwayat 560 ini, disebutkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam didesak oleh banyak orang. Dan ada di antara mereka bahkan yang jadikan minta-minta itu profesinya. Nabi sampai ingatkan, orang seperti ini keluar dari sisiku memegang bara api neraka. Lalu Umar bin Khattab dalam beberapa riwayat yang lain juga mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kenapa anda berikan kepada mereka? Kata Nabi SAW, karena mereka mendesakku. Tidak ada cara, tidak ada dalam celah dalam diriku dan juga dalam agama Islam yang aku bawa ini untuk tidak memberi. Dan Allah tidak membuatku bakhil. Ini luar biasa gitu. Ya. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk menerapkan. Karena ini bukan hal yang gampang untuk diterapkan. Tapi kita mohon kepada Allah SWT. Semoga Allah mudahkan kita menerapkan. Dan ini pernah diterapkan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi SAW. Abbas ayahnya Abdullah adalah paman Nabi. Terkenal ulamanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu pernah pakai jubah baru, jalan di jalan Madinah. Ketemu sama seseorang tanpa sebab ini. Ketemu tiba-tiba tahu kalau dia Abdullah bin Abbas, lalu ngomong dengan yang tidak enak gitu. Ya. Kamu ini mentang-mentang sepupu Nabi dan seterusnya. Dan Abdullah bin Abbas nangkap ini orang sepertinya jengkel kok pakai baju baru gitu. Seakan-akan dia pikir Abdullah bin Abbas ini mentang-mentang sepupu Nabi pakai baju yang bagus di depan orang. Hatinya orang itu tidak baik gitu. Subhanallah, Abdullah bin Abbas sama sekali tidak menanggapi ini. Sama sekali tidak menanggapi orang tersebut. Dia diam saja. Setelah orang itu selesai, dia membuka jubahnya sambil mengatakan, dia perasaan beliau jubah ini yang menyebabkan orang ini merasa hasad gitu. Diberikanlah jubah tersebut sambil dia mengatakan, ambillah ini. Dan kalau seandainya engkau memiliki hajat, datanglah ke rumah kami. Maka orang itu jadi malu gitu. Bagaimana buruknya akhlaknya dibalas dengan baiknya akhlak. Ya. Dan bagaimana kedermawanan ini memberi orang itu luar biasa. Orang yang dermawan ini akan langgeng rumah tangganya. Suka memberi. Ya, suka berkorban gitu kan. Royal. Akan langgeng persahabatannya. Akan lancar usahanya. Gitu. Akan selalu tinggi derajatnya. Jadi banyak sekali yang didapatkan. Allah muliakan di depan mata manusia di dunia dan di akhirat Allah akan berikan derajat yang tinggi. Semoga kita termasuk orang-orang seperti ini. Jadi betul-betul bakhil ini harus dihilangkan teman-teman. Secara totalitas ya. Bukan cuma sekedar sedikit. Kapan anda sudah mulai perhitungan di jalan Allah, syaitan. Misalnya ada orang miskin lewat. Kasih nggak ya? Ini sudah upaya syaitan untuk membuat anda bakhil. Kasih. Beri. Nggak ada lagi negosiasi di situ. Ada keluarga minta bantuan, ada ini, ada itu. Kasih aja. Kasih aja. Nggak usah lihat dia. Lihat ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan anda untuk itu. Interaksi kita dengan sang pencipta Allah, bukan dengan orang-orang ini. Walaupun depan mata kita orang gila yang minta makanan, kasih. Nggak penting buat kita. Kita tidak butuh pujian dia. Allah tetap menilai itu. Ini sifat Nabi SAW yang pertama. Dan ini sudah kami bedah panjang lebar di kajian tentang dosa-dosa besar. Khusus satu bab masalah bakhil. Itu banyak sekali statement para ulama tentang masalah bakhil. Ya. Dan dari syariat yang berhubungan dengan masalah itu. Allah subhanahu wa ta'ala memang ya, mengancam itu. Kalau anda ingin kembali ke Al-Quran, kalau saya tidak salah ada dalam surah Muhammad, itu salah satu ayat ya. Saya coba pastikan ayatnya. Itu yang mengancam tentang masalah bakhil ini. Ya, itu di ayat terakhirnya ya, ayat 38. Surah nomor 47, ayat 38. Coba anda buka surah Muhammad ayat, surah nomor 47, ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antumul fuqara
wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu ini, hai umat Islam, adalah orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu di jalan Allah atau pada jalan Allah. Kalau memang disuruh memberi, keluarkan, itu perintah agama, perintah Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, nggak mau keluarkan, pertimbangan, kasih nggak ya? Nah, keluarkan nggak ya? Pinjamkan nggak ya? Karena dia masih berpikir hubungan dia sama orang itu. Sebenarnya hubungan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sungguhnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Sebenarnya dia kikir buat diri dia. Bukan kikir kepada orang yang sedang minta. Karena orang ini pergi ke orang lain nantinya. Dan dia tidak ada masalahnya orang itu. Kita yang bermasalah yang sedang bakhil ini. Na'udzubillah. Dan siapa yang kikir, kata Allah, sungguhnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, yang memerintahkan kalian untuk bersedekah. Itu adalah Allah yang maha kaya. Sedangkan kamulah yang berkehendak kepadanya. Kamu pasti akan mohon kepada Allah. Dan jika kamu berpaling, tidak mau menerima perintah untuk bersedekah ini, maka niscaya dia Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan pernah seperti kamu. Coba bayangkan. Allah tegur di sini tentang orang-orang yang bakhil, wa na'udzubillah. Harus diperhatikan baik-baik ini. Kemudian yang kedua, ya, sifat Nabi SAW adalah pembohong, bukan pembohong. Ya. Maksudnya yang bukan sifat Nabi SAW di sini. Ya. Jadi jangan disalahfahami apa yang saya ucapkan tadi. Yang dimaksud sini karena kita tadi katakan ada tiga sifat yang, ya ada tiga hal yang bukan dari sifat Nabi SAW. Bakhil, kemudian pembohong. Maksudnya bukan sifat Nabi. Ya, sekali lagi, bukan sifat Nabi di sini. Karena Nabi SAW terkenal as-sadiqul amin, orang yang jujur dan terpercaya. Sampai pernah terjadi di Mekah, waktu mereka orang-orang Quraisy berselisih, ya, setelah merenovasi Ka'bah dan Hajar Aswad mereka copot dari tempatnya. Pada saat mereka mau letakkan kembali, sempat berselisih. Karena mereka ingin ini dikenang sepanjang masa. Ya. Karena yang meletakkan Hajar Aswad adalah suku fulan misalnya, ya, disebut nama sukunya, maka mereka berebut untuk mempertaruhkan siapa yang mendapatkan kemudian meletakkan Hajar Aswad. Maka ada di antara suku Quraisy yang menyembelih seekor anak domba, kemudian darahnya ditaruh dalam sebuah wadah bejana, lalu mereka celupin tangannya di darah itu, lalu mereka angkat tangannya sambil mengatakan, kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, terjadi pertumpahan darah. Coba bayangkan. Mereka sampai begitu. Ya. Kemudian suku yang lain lihat. Oh, begitu caranya. Mereka buat juga. Sembelih anak domba, taruh darahnya di dalam bejana, lalu kemudian mereka celupkan juga telapak tangannya, lalu mereka angkat juga. Ya, siapa yang meletakkan Hajar Aswad, siapa yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, maka terjadi pertumpahan darah. Maka hampir semua suku Quraisy melakukan hal yang sama. Ini sudah mau ribut nih, mau perang-perangan gitu. Sampai akhirnya ada beberapa orang bijak di antara mereka mengatakan, ini kalau kita biarkan betul-betul pertumpahan darah nih. Dan bisa habis Quraisy saling bunuh-membunuh nih. Maka bagaimana caranya? Kita cari kira-kira siapa orang yang bisa menengahi ini. Maka ada di antara mereka yang memberikan pendapat. Begini saja. Daripada kita ribut, kita lihat pintu gerbang Mekah namanya pintu Bani Syaibah. Kita lihat di sana. Kalau ada orang yang masuk setelah kita sepakat nih, orang pertama masuk dari sana, kita tunjuk dia langsung menjadi penengah di antara kita. Dari suku manapun dia. Bagaimana? Setuju semuanya. Karena yang lagi ribut memanas ini yang ada di sekitar situ. Subhanallah, dengan hikmah Allah. Ini sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi ya. Sebelum diutus menjadi Nabi. Jadi orang-orang Quraisy sudah mengaku itu. Lalu kemudian Nabi SAW muncul di depan pintu itu. Dari pintu itu masuk ke dalam. Serentak mereka mengatakan, Muhammad as-sadiqul amin radina. Muhammad SAW, orang yang paling jujur dan terpercaya, ya, kami ridho. Semua sepakat ridho. Maka mereka pun menyampaikan hajatnya kepada Nabi SAW. Nabi SAW langsung memberikan sebuah ide, yaitu meminta sebuah selembar kain diletakkan. Kemudian Nabi SAW menyuruh Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengahnya. Dan semua kepala suku ikut memegang sisi-sisi kain itu.
dan sama-sama mengangkatnya. Lalu Nabi SAW mengangkat kain tersebut sehingga Hajar Aswad terangkat, dibawa di dekat tempat peletak Hajar Aswad sekarang. Lalu Nabi SAW sendiri yang mengangkat dan meletakkan di tempatnya itu. Jadi memang beliau adalah orang yang sangat terpercaya. Nggak ada kebohongan dalam hidup Nabi SAW. Semoga Allah menyelamatkan kita juga dari sifat membohong ini sehingga kita selalu jujur dalam kehidupan kita. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, as-sidqu tuma'nina. Jujur adalah ketenangan jiwa. Dan yang terakhir di sini disebutkan adalah Nabi SAW juga mengatakan, dan kalian tidak akan menemukan aku sebagai seorang yang pengecut. Ini juga satu sifat yang berbahaya sekali kalau ada pada diri seorang muslim. Wajib dihilangkan. Pengecut, ya, tidak mau membela kebenaran. Ini pengecut namanya. Kalau orang mengalah, dalam arti kata mengalah demi untuk masalah itu bukan pengecut. Ya. Tapi kalau pengecut ini kayak orang yang memang tidak mau, ya, menegakkan kebenaran, tidak mau menyampaikan, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga agama Allah terbengkalai, tertinggal. Ya. Maka ini, ya, pengecut dan tidak ada dalam Islam. Bahkan subhanallah, yang paling baik contoh dalam masalah ini adalah hukum dilarangnya lari dari kancah peperangan. Ya. Tufirar minaz zahf, dalam hadis disebutkan. Salah satu induk dosa besar adalah lari dari medan perang. Kalau pasukan muslim sudah ketemu dengan pasukan non muslim di medan perang, maka tidak boleh lari. Yang ada adalah hadapi mereka. Ikhlaskan niat dan tawakal kepada Allah SWT. Target utama mati syahid, terbunuh. Dan tidak ada orang di muka bumi ini perang untuk cari mati kecuali kaum muslimin. Dan mereka mau meninggal dunia. Karena mereka tahu fadilah dan keutamaan yang dijanjikan sangat besar. Atau mereka bawa kemenangan. Jadi tidak ada nama kalah. Umat Islam tidak pernah mengenal namanya kalah di medan perang sebenarnya. Kalau mereka, ya, terbunuh, mereka mati syahid, atau mereka bawa kemenangan. Jadi walaupun banyak korban, kita tidak katakan diri kita kalah. Tapi mereka termuliakan para syuhada itu. Jadi yang dibolehkan hanya kalau pasukan terdesak, mereka keluar dari kancah peperangan untuk bergabung dengan pasukan lain atau mengatur siasat perang. Nah, itu dibolehkan. Jadi kita hadapi. Nah, ini poin juga perlu digarisbawahi, dan Nabi SAW tidak pernah pengecut. Dan kita cukupkan dengan hadis Nabi SAW atau hadis riwayat Ali. Sebuah riwayat yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat beliau mengatakan, kami di saat peperangan lagi berkecamuk dan kami merasa khawatir, maka kami pun berlindung di belakang Nabi SAW. Beliau luar biasa, tidak punya sifat pengecut sama sekali. Beliau pun ikut serta dalam peperangan. Ya. Ini sifat yang luar biasa dari seorang Nabi dan pemimpin. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi ke hadis selanjutnya, yaitu hadis nomor 561. Yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Ya, ma naqasat shadaqatun min mal. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izza, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah azza wa jalla. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Terjemahannya, sedekah itu tidak mengurangi satu harta. Kemudian Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba karena dia suka memaafkan kecuali kemuliaan. Dan seorang hamba tidak bertawadhu atau merendah karena Allah, melainkan Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, akan mengangkat derajatnya. Sekali lagi teman-teman sekalian, pesan mulia dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia terbaik dan kekasih orang-orang beriman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang sangat luar biasa yang mengajarkan kepada kita akhlak Islam. Saya ulangi terjemahannya, sedekah tidak akan pernah mengulangi suatu harta. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua, Allah tidak akan menambah
kepada seorang hamba karena dia suka memaafkan kecuali kemuliaan. Pesan yang ketiga, dan seorang hamba tidak bertawadhu karena Allah atau merendah karena Allah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya. Jadi dari hadis ini ada 3 pesan Nabi SAW dan kita akan coba bedah menjadi 3 mutiara hadis ini. Yang pertama, mutiara hadis yang bisa kita ambil adalah potongan sabda Nabi SAW, "Mana qasad sadaqatum min mal." Tidak akan pernah berkurang ya, karena sedekah suatu harta. Kembali kepada kaidah dasar ini. Ya. Ini yang saya bilang dari awal tadi, sering kami ulangi. Yakinlah saudaraku, tidak akan berkurang harta Anda dengan bersedekah. Walaupun secara kasat mata berkurang kuantitasnya. Saya sudah kasih contoh tadi misalnya 100.000. Ya, Anda sedekahkan 10.000. Kalau secara kasat mata berkurang 10.000. Tapi dalam pandangan agama tidak seperti itu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan memang akan menggantikan. Ya, dalam salah satu ayat Al-Quran sehingga saya dalam surah Saba menjelaskan masalah itu. Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah maka dia akan menggantinya. Allah pasti akan menggantinya. Jadi ada jaminan di situ ya. Kalau saya tidak salah ini dalam surah Saba ayat 39. Kita bisa pastikan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Artinya, katakan hai Muhammad, sampaikan sebagai pesan dari Sang Pencipta Allah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Ya. Jadi hanya Allah yang bisa melapangkan rezeki. Tidak usah minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada atau bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan juga menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Semoga kita termasuk orang yang Allah lapangkan, Allah luaskan rezekinya. Lalu Allah mengatakan, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan. Jenisnya apa saja. Sebanyak dan sedikit, sekecil, sebesar sampai sekecil apapun. Atau sekecil sampai sebesar apapun. Ya, yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantinya. Dan dia adalah pemberi rezeki yang sebaik-baik atau terbaik ya, dalam pemberi rezeki. Jadi ini jelas bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memastikan harta itu akan diganti yang Anda keluarkan. Coba ragu apa lagi? Ingat surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. Allah memastikan akan mengganti yang diinfakkan. Tapi tentu teman-teman jangan hitung-hitungan begini caranya. Jangan Anda bilang, oh kalau gitu Ustaz saya sekarang keluarkan 100.000. Allah pasti akan ganti nanti 10 kali lipat. Karena kan dalam agama Islam Allah mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dalam salah satu ayat Al-Quran juga ya. Siapa yang berbuat amal saleh maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti nanti 100.000 saya keluarkan saya akan dapat 1 juta. Bukan begitu hitungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Keliru kalau ada yang mengatakan seperti ini. Sehingga dia berpikir dia hitung-hitungan seperti manusia. Seperti orang bisnis. Enggak. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau memberikan balasan pada orang tanpa ada hisab. Tanpa ada hitung-hitungannya lagi. Artinya bukan harus 10 kali lipat begitu. Bisa lebih daripada itu. Bisa ratusan juta Allah balas dari 100.000 yang kita infakkan. Dan tidak harus selalu, ini poin penting, Allah balas dengan jenis yang sama. Misalnya Anda keluarkan uang, Allah kasih Anda uang juga. Anda keluarkan baju, Allah kasih juga Anda baju. Tidak bisa saja yang lain. Kayak misalnya Allah memberikan Anda kesehatan 10 tahun. Allah berikan Anda keturunan. Allah berikan Anda pasangan yang memuaskan Anda. Ya. Allah berikan Anda ilmu, memudahkan Anda memahami ilmu. Dan banyak sekali ya, rezeki Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan. Itu di dunia. Selain daripada itu di akhirat pun Allah akan berikan lagi balasan yang melimpah. Jadi ini poin perlu untuk ya, kita jadikan sebuah poin yang diperhatikan secara khusus. Bagaimana kita disuruh bersedekah. Dan sudah tadi kita bacakan ya.
surah Muhammad surah 47 ayat terakhir ayat 38 di mana Allah melarang kita justru untuk perhitungan kalau mengeluarkan di jalannya atau bakhil. Kemudian pelajaran atau pesan yang kedua adalah wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan ya, tidak ada atau tidak Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba karena dia suka memaafkan kecuali kemuliaan. Maafkan. Tapi maafkan di sini dalam arti kata, fahami dulu ya. Memaafkan kesalahan orang bisa dengan dua cara. Memaafkan kesalahan orang, kalau hal itu kecil, hal-hal yang biasa, mungkin rutinitas terjadi, kita memaafkan dia, dalam arti kata kita maafkan kalau kita jalin hubungan lagi, itu tidak ada masalah. Ya kan? Tetapi ada jenis memaafkan yang kedua, yaitu kita memaafkan dan kita menjaga jarak. Itu mungkin terjadi. Waktu Al-Wahsy yang membunuh Hamzah masuk Islam di tangan Nabi SAW. Setelah Nabi SAW menerima keislaman, Nabi SAW mengatakan, wahai Wahsy, agak menjauhlah dari aku. Karena ya, Nabi SAW tidak ingin mengenang bagaimana Wahsy membunuh pamannya dulu. Walaupun tetap bergabung dengan kaum muslimin. Artinya kita bisa menjaga jarak kalau kita melihat orang ini bermasalah. Contoh terjadinya keributan antara rumah tangga suami istri. Dan ternyata kesalahan salah satunya sangat fatal. Sehingga terjadi perceraian. Ya udah, kita boleh memaafkan, tapi tidak harus kita bersama lagi. Seorang pegawai melakukan kejahatan di perusahaan. Lalu kemudian dia keluar, dia minta maaf. Mungkin bisa saja dimaafkan oleh pemilik perusahaan, tapi bukan berarti dia harus menerimanya kembali. Ya kan? Ini juga bisa terjadi. Tapi jangan poin ini ditarik kepada jenis yang pertama tadi, yaitu orang hanya salah secara teknis biasa gitu kan. Masa gara-gara suami istri salah, ada satu kebiasaan pola misalnya terbiasa meletakkan handuk di atas ranjang setelah mandi, tidak langsung digantung di tempat gantungan supaya cepat kering, malah ditaruh di ini, atau masuk ke rumah tidak terbiasa untuk meletakkan sepatu atau sendal di tempat di rak sepatu sehingga kelihatan berantakan, atau ini kan teknis ya. Kalau ini beda. Tapi kalau sudah pelanggaran-pelanggaran yang fatal dalam agama ya, maka ini boleh saja ya, sehingga terjadi membawa pada perceraian misalnya. Maka bisa saja orang memaafkan, tetapi tidak harus dia bersama lagi gitu kan. Ini juga boleh. Jadi jangan sampai Anda mengatakan, loh saya sudah dimaafkan, kok tidak mau bersama dengan saya. Memang itu hak orang. Makanya jangan buat kesalahan gitu kan. Coba maksimal untuk tidak melakukan kesalahan. Dan kenapa harus kita salah? Kecuali darurat, betul-betul kita tidak sengaja. Tapi kalau sengaja dilakukan, karena itu keburukan namanya. Itu keburukan gitu ya. Sengaja kita menyakitkan hati pasangan, ya, apalagi kalau pasangan kita sudah berbuat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ini kan akhirnya kita maksa orang untuk tetap memaafkan bersama dengan kita, padahal sebenarnya kita sudah sakitkan hati dia. Itu kan sangat aneh itu. Ya. Kita sudah sengaja buat kesalahan di perusahaan kita. Setelah kita buat kesalahan, kita jelas-jelas kita sudah dan sengaja kita lakukan. Setelah itu kita minta dimaafkan dan tolong terima lagi saya. Itu keputusan terserah daripada pemilik perusahaan misal. Ya begitu. Maka itu perlu harus kita fahami ya. Jadi di sini memaafkan boleh dengan cara kalau dia hal-hal yang sederhana kita rangkul kembali. Kalau hal-hal yang besar memang fatal. Kalau kita bersama malah membuat kita tidak tenang, ya sudah. Kita memaafkan tapi bukan berarti harus bersama lagi. Itu poin juga penting untuk digarisbawahi. Jadi jangan Anda paksakan setelah Anda melakukan kesalahan untuk orang tetap menyayangi Anda atau kembali seperti awal. Itu susah gitu ya. Kecuali memang Allah subhanahu wa ta'ala memang lunakkan hati dia gitu kan. Ya, memang betul-betul dia berhati besar sekali dan dia masih mau memberikan kesempatan. Karena ada orang subhanallah aneh gitu. Dia melakukan kesalahan nih. Setelah dimaafkan lalu kemudian dirangkul kembali. Dia ulangi lagi sama dia. Terulang lagi gitu. Dan tentu pemilik hak ini akan merasa terganggu. Karena seakan-akan dia hidup atau sedang bersama di satu lingkungan orang yang dia tidak dapat ketenangan. Karena setiap saat orang ini bisa mengulangi kesalahan yang fatal itu. Kan gitu. Allahu a'lam. Ini gambaran tentang masalah
pemaafan. Dan kita dianjurkan untuk memaafkan teman-teman sekalian. Apakah orang itu meminta maaf atau tidak, kita maafkan antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu orang yang berbuat kesalahan punya kewajiban untuk minta maaf dia. Ya. Jadi bukan berarti karena sudah dimaafin oleh orang ini kemudian dia tidak perlu minta maaf, tidak. Orang yang memaafkan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, dan orang yang tidak minta maaf itu, ya, kalau si pemilik hak ini tidak mengatakan depan dia, saya sudah maafin kamu, dia tidak katakan, dia cuma maafin antara dia sama Allah. Maka tetap ada kewajiban orang yang berbuat kesalahan ini untuk meminta maaf agar dia lepas hisab pada hari kiamat nanti. Kemudian yang terakhir pesannya teman-teman sekalian adalah wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa Allah azza wajal. Dan tidak ada orang yang bertawaduk karena Allah kecuali pasti Allah akan muliakan. Allah akan angkat derajatnya dunia. Tawaduk di sini bukan merendahkan diri. Ya, bukan maksudnya menghinakan diri. Sebagian ulama mengatakan tawaduk karena Allah itu dia merendah dengan ilmu pengetahuan. Karena dia tahu ilmunya, jadi dia merendah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena memang dia tidak punya jabatan atau apa saja kemudian dia merendah, bukan. Ya. Bahkan di saat orang punya power, punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kelebihan, kemudian dia merendah, dia bukan justru menggunakan untuk sombong, merendahkan orang lain. Nah disitulah puncak tawadhu itu. Dan ini bagian juga daripada akhlak Islam. Allahu a'lam. Baik, kalau ada benar dari Allah pada saudara saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.